Apakah klaim Big Data soal penundaan pemilu yang diungkap Menko Luhut akan segera dibuka ke publik? Untuk lebih jelasnya kami akan berbincang dengan Ketua Komisi Informasi Pusat KIP, Gede Narayana. Selamat malam Pak Gede. Selamat malam. Iya, dengan Aiman, Kompas TV Jakarta. Pak Gede, jadi ini bisa berujung pada sidang? Ya, jadi artinya adalah sidang itu, sidang sengketa informasi publik ya. Ya. Jadi sidang sengketa informasi publik itu adalah bagian akhir, penutup bagian akhir apabila proses permohonan informasi publik kepada badan publik itu tidak terselesaikan, tidak terjadi suatu penyelesaian, baru berujung pada sengketa. Tetapi apabila dalam proses permohonan informasi publik kepada badan publik terselesaikan, tidak ada sengketa. Oke. Gitu. Artinya data itu disampaikan sebelum kemudian masuk ke sidang, begitu ya? Gimana Mas? Artinya data itu disampaikan sebelum ada sengketa yang berujung pada sidang, maka selesai, begitu ya? Oh, belum tentu, nggak tahu juga. Jadi saya belum lihat permohonan informasi publiknya secara akurat ya, secara detail ya. Permohonan informasi publiknya seperti apa? Dari ICW maksudnya? Dari cewek ya, dari Oke. pemohon dalam hal ini tentunya cewek. Permohonannya seperti apa? Terus kan ada proses mekanisme diselesaikan atau tidak, itu tergantung antara para pihak. Para pihak itu artinya ICW dalam hal ini pemohon dan badan publik dalam hal ini Kementerian Marves. Apa yang dimintai saya belum lihat tuh secara detailnya Mas. Tapi kan Pak Luhut bicara dalam kapasitas pribadi, bukan badan, Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi. Apakah bisa dianggap itu sebagai badan? Nah, saya kan merujuk kepada info bahwa ICW itu memohon, tadi kan ada filmnya juga. ICW itu memohon permohonan informasi publik kepada Kementerian Koordinator Marves kan? Ya. Kementerian Koordinator Marvesnya badan publik. Betul. Gitu. Nah, di dalam publik itu kan ada pejabat publiknya. Menurut undang-undang pejabat publiknya itu disebut PPID, pejabat pengelola informasi dan dokumentasi. Ya, saya paham. Maksudnya begini, kalau seandainya nanti Pak Luhut bilang, kan saya bicara soal ini atas nama pribadi, bukan atas nama kementerian. Artinya nggak bisa dong kemudian saya dalam tanda kutip ya dituntut sebagai badan Kemenko Marinvest karena saya bicara sebagai sosok pribadi. Ya, kalau bicara tentang hal itu dari informasi yang kami terima itu kan bahwa permohonan itu ditujukan kepada kementerian. Ya. Kementerian itu di situ saya patokannya bukan. Oke, baik. Saya bicara soal ini Pak Gede. Kalau seandainya ke depan seperti itu bisa saja kan seseorang misalnya menteri tapi ia bicara dalam kapasitas pribadi. Artinya tidak bisa kemudian diajukan ke dalam sidang KIP dong. Enggak, jadi gini, jadi analoginya adalah informasi publik ya Mas ya. Informasi publik itu emang oleh badan publik. Dalam publik itu ada melekat pejabat publiknya. Oke. Nah, informasi publik kepada oleh badan-badan publik itu, oleh pejabat publiknya itu yang di dalam undang-undang disebut tuh harus akurat, benar dan tidak menyesatkan. Oke. Nah, pertanyaannya yang membuat saya jadi agak susah adalah bahwa yang menyatakan itu adalah sosok pribadi, padahal beliau adalah seorang menteri. Di situ letaknya. Nah, di situ yang harus dibedakan. Sementara undang-undang itu kan badan publik, tapi kan di dalam badan publik pasti ada pejabat publiknya, Mas. Nah, siapa pejabat publiknya itu? Nah, itu yang saya mau tanya. Saya kan harus lihat permohonan informasinya dulu. Iya. Di luar permohonan informasi. Kalau seandainya memang diminta badan, kan yang bisa menurut undang-undang hanya badan yang bisa dituntut dalam tanda kutip ya, saya nggak tahu bahasanya, dituntut informasi agar terbuka. Tapi kalau seandainya kepala badan itu atau katakanlah misalnya dirjen badan itu atau direktur di badan itu kemudian berbicara atas nama pribadi, apakah juga bisa dalam tanda kutip dipaksa untuk dikenakan keterbukaan informasi, undang-undang keterbukaan informasi? Nah, kalau begitu jawabannya menurut saya adalah makanya saya menghimbau, kan pernah sering berbicara, saya menghimbau dalam memberikan pernyataan atau informasi publik di ruang-ruang publik, ya gitu kan? Ya. Pernyataan informasi publik di ruang-ruang publik itu tidak hanya pejabat sebenarnya, tapi juga pribadi-pribadi juga bisa, Mas. Betul. Itu harusnya akurat, benar, tidak menyesatkan. Contohnya seseorang menyampaikan informasi di media sosial, kan bisa juga.
Nah, kalau itu memang tidak bisa kena karena bukan badan publik. Tetapi kan menurut undang-undang informasi publik di ruang-ruang publik itu harus akurat, benar, tidak menyesatkan. Di situ sebenarnya Mas Oh, filosofi. jadi Anda mau mengatakan masih ada celah antara bisa atau tidak ketika kemudian kepala badan atau menteri atau dirjen ia berbicara atas nama pribadi tapi ia tetap ketarik ya, tetap bagian dari badan yang kemudian masuk ke dalam undang-undang KIP tadi. Nah, itulah kita lihat dulu fakta hukumnya. Kan bicara ranah sengketa itu bicara fakta hukum. Fakta hukum yang pertama tuh proses surat pertama itu seperti apa. Kan nanti akan ada diperiksa Mas kalau memang seperti itu. Oke, proses pemeriksaan prosedurnya seperti apa Pak Gede ke depan? Ini kan sudah masuk suratnya kan? Jadi prosesnya bukan di kita dulu ya, di kita tuh maksudnya Komisi Informasi. Jadi di antar pemohon dan termohon, artinya di antara badan publik dan yang meminta permohonan. Oke, dalam hal ICW dengan Kemenko Marinvest begitu ya? Ya, analoginya kan di situ, yang saya tangkap di situ. Nah, kalau masuk ke kita nanti kita lihat, kita periksa surat pertama, berikutnya korespondensi di antar kedua itu, korespondensi di antara para pihak seperti apa. Setelah diperiksa, baru pertama menerima kan benar. Setelah itu kita periksa, setelah periksa baru kita mengadakan kalau memang itu sidang sengketa informasi publik. Di sidang sengketa informasi publik itulah kita mempertemukan para pihak. Siapa yang dipertemukan? Tentunya pemohon. Siapa itu pemohon? ICW. Orang ICW dalam hal ini bisa orang, bisa kelompok orang, bisa organisasi berbadan hukum. Siapa itu termohon? Pejabatnya. Pak Luhut berarti. Pak Luhut dong. Pejabatnya itu siapa? Nah, bisa saja PPD atau atasan PPD. Bahasa undang-undang itu atasan PPD, bahasa undang-undang. Biasanya atasan PPD orang tinggi, orang eselon 1 atau pejabat tingginya. Kalau yang bicara Pak Luhut berarti Pak Luhut yang harus bicara karena atasan Pak Luhut kan presiden. Betul, enggak, suratnya itu loh Mas, bukan digitui. Artinya surat itu kepada siapa? Surat permohonan ICW-nya itu kepada siapa? Pasti kepada Pak Luhut. Dia kepada Menko Maritim kan? Iya. Mestinya harus kepada Menko Maritim. Jadi Pak Luhut nanti yang kemudian dipanggil untuk kemudian disidang soal Komisi Informasi Pusat. Nah, bisa beliau, bisa juga memberikan kuasa. Oke. Tim kuasa untuk menghadiri sidang. Terakhir Pak Gede, prosesnya berapa lama untuk proses ini? Dari awal pemohon masuk kemudian sidang dan lain sebagainya? Maksudnya dari awal apa ya? Dari awal ketika masuk ke permohonan KIP, sengketa ini kemudian ada, lalu kemudian sampai sidang dan kemudian harus dibuka informasi itu. Jadi pada saat masuk sidang sengketa ke ranah kita, itu undang-undang menyatakan diusahakan 100 hari kerja Mas. Oke, baik. Ya. 100 hari itu kurang lebihnya, jadi bisa cepat. Ya kan sidang itu kan nggak bisa diprediksi ya. Iya, baik. Kalau ketat kan bisa lebih panjang, tapi diusahakan 100 hari, filosofinya seperti itu. Baik, terima kasih Kepala Komisi Informasi Pusat, Gede Naryana. Kepala Mas, Ketua. Oh iya, mohon maaf. Makanya penafsirannya harus jelas sih. Iya, harus jelas. Karena ini informasi harus terbuka nih, Kepala dan Ketua itu beda. Baik, Ketua Komisi Informasi Pusat, Pak Gede Naryana. Terima kasih Pak Gede, sehat selalu. Ya Mas. Ya.